Pukul 8 malam, Arfian tengah duduk di sofa ruang tengah sembari menonton televisi. Selang beberapa menit, Fiona turun dan berjalan menghampirinya. Terlihat jika istrinya itu tengah gelisah. Arfian tetap bersikap biasa. Ia tidak ingin terpengaruh oleh tingkah Fiona. Arfian tetap fokus menonton televisi saat Fiona sudah duduk di sebelahnya. "Mas," Fiona meraih tangan besar Arfian dan menggenggamnya. "Mas, aku tidak mau kita bercerai. Tolong jangan." "Sudahlah Fiona, meski kamu memohon sampai menangis, sekalipun keputusanku sudah bulat, kita akan tetap bercerai," potong Arfian dengan cepat. "Tapi Mas, aku bisa berubah. Kita perbaiki lagi." "Tidak Fiona, aku harap kamu bisa menerima kenyataan ini." Arfian menatap wajah Fiona. Setelah itu ia melepas tangan istrinya dan beranjak dari duduknya. Fiona mendengkus kesal. Ia tidak punya harapan lagi. Arfian benar-benar ingin tetap bercerai. Mungkin cinta tidak akan pernah tumbuh di hati Arfian. Namun, Fiona tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari cara untuk bisa mempertahankan pernikahannya. Fiona akan membuat suaminya meninggalkan Arina. Sementara itu, saat ini Arfian tengah berjalan menuju dapur. Tujuannya adalah untuk mencari Arina. Jujur, ada rasa khawatir atas pertengkaran yang terjadi pagi tadi. Terlebih saat Fiona menyebut nama Rena. Arfian takut jika Arina akan mempermasalahkan hal itu. Saat ini, Arfian tengah berusaha untuk melupakan wanita masa lalunya itu. "Arina, kamu sudah makan?" tanya Arfian penuh dengan perhatian. "Sudah Tuan," jawabnya saat ini. Arina tengah membereskan dapur. "Jangan lupa, vitaminnya juga diminum," ujar Arfian. Ia selalu merasa nyaman saat berada di dekat Arina. "Tuan, ada yang mau saya tanyakan," ucap Arina. Arfian mengernyitkan dahinya. "Tanya apa?" "Saya minta tolong batalkan niat Tuan untuk menceraikan Nyonya. Lebih baik saya yang mundur, Tuan. Saya lihat Nyonya sangat mencintai Tuan. Tuan tidak perlu khawatir. Keputusanku sudah bulat, Arina." "Aku tetap menceraikan Fiona," potong Arfian dengan cepat. Jujur, ia tidak suka dengan permintaan Arina. "Tapi dengar Arina, aku tidak pernah mencintai Fiona. Aku hanya cinta sama kamu. Aku selalu merasa nyaman saat berada di dekatmu. Aku ingin kamu menjadi istriku, menjadi ibu dari anak-anakku." Arfian menangkup wajah Arina dengan kedua telapak tangannya. Arina terdiam. Ia bingung harus bagaimana lagi untuk membuat Arfian membatalkan niatnya. Jujur, sebagai seorang wanita, Arina dapat merasakan apa yang Fiona rasakan. Dalam menjalin hubungan rumah tangga, pasti selalu ada masalah yang singgah. Hal itu terjadi untuk menguji seberapa kuat mereka bertahan dan seberapa sanggup mereka berjuang. Keesokan harinya, Arina bangun lebih awal. Saat ini ia tengah menyiapkan sarapan pagi dengan dibantu oleh Bik Ningsi. Meski kerap dilanda rasa mual, tetapi Arina tidak ingin manja dan malas. Lagi pula tidak ada alasan baginya. Setelah semua masakan siap, Arina segera menyajikannya di atas meja makan. Selang beberapa menit Arfian turun lengkap dengan pakaian kantornya. Pria berjas itu berjalan menuju ruang makan, sementara Fiona masih berada di kamar.
ia tengah bersiap-siap untuk pergi bersama dengan Indra. Semalam, Fiona sudah membuat janji akan bertemu dengan Indra di resto biasa, tempat mereka sering bertemu. "Silakan Tuan, sarapannya," ucap Arina. Ia pun beranjak menuju ke dapur. "Arina, tunggu." Arfian mencekal pergelangan tangan Arina. "Apa Tuan perlu sesuatu?" tanya Arina. "Duduk di sini, temani aku sarapan." Arfian menarik kursi di sebelahnya. "Terima kasih Tuan, pekerjaan saya masih banyak. Permisi," ucapannya dengan sopan. Arina bergegas pergi menuju dapur. Arfian menghela nafas. Ada yang aneh dari sikap Arina. Semoga itu tidak ada hubungannya dengan Fiona. Karena Arfian takut jika istrinya itu berbuat macam-macam kepada Arina. Dengan terpaksa, Arfian menyantap sarapan pagi hanya sendiri. Fiona terlalu sibuk dengan urusannya. Lagi pula ia juga tidak peduli lagi dengan apa yang Fiona lakukan. Selesai sarapan, Arfian bergegas bangkit dari duduknya dan segera bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Namun sebelum itu, pria berjas itu akan menemui Arina terlebih dahulu. Terlihat jika Arina tengah mencuci peralatan dapur yang kotor. Arfian melangkahkan kakinya sembari tersenyum. "Arina," Arfian melingkarkan kedua tangannya di perut wanita yang kini berada di hadapannya. Hal itu membuat Arina terlonjak kaget. "Tuan, apa yang... kenapa?" Salah jika aku melakukan ini pada calon istri sekaligus calon ibu dari anak-anakku." Arfian menyenderkan dagunya di bahu Arina. "Bukan begitu, tapi... Shh, aku ingin menyapa calon anak kita." Lagi-lagi Arfian memotong ucapan Arina. Arfian melepas pelukannya dan jongkok di hadapan Arina. Tangan besarnya mengelus perut Arina yang masih rata. Pria berjas itu mencium dan mengelus perut wanita yang akan menjadi ratu di hati dan rumahnya. Arfian rasanya sudah tidak sabar, ingin segera melihat anaknya lahir dan setelah itu ia bisa menikah dengan Arina. "Sehat-sehat di dalam ya. Semoga kelak kamu menjadi anak yang saleh dan berguna. Jangan ikuti jejak ayahmu." Arfian mencium perut datar Arina. Sementara sang empu hanya terdiam meski ada getar aneh dalam hatinya. Arina tersenyum saat Arfian mencium perutnya yang masih rata. Ia merasa jika dirinya adalah seorang istri, tetapi kenyataannya tidak demikian. Arina hanya seorang pembantu. Meski Arfian berjanji akan menikahinya, tetapi Arina tidak ingin berharap lebih. Ia sadar derajat mereka tidak sebanding bagaikan bumi dan langit. Setelah itu, Arfian segera bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Tak lupa, ia berpamitan dengan Arina. Arfian juga mencium kening wanita yang akan ia halalkan nanti. Setelah itu, Arfian beranjak dari dapur. Baru saja keluar dari rumah, tiba-tiba sebuah tangan menarik pergelangan tangan Arina menuju ke kamar mandi. Fiona menarik Arina dengan kasar. Setelah di dalam kamar mandi, Fiona mendorong tubuh Arina hingga jatuh tersungkur. Entah apa yang akan Fiona lakukan, matanya yang memerah menatap penuh kebencian. Takut itu yang Arina rasakan. Ia dapat merasakan amarah majikannya itu. "Dasar wanita, kamu itu tidak pantas bersanding dengan Mas Arfian. Dia hanya akan menjadi milikku. Kamu itu tidak sebanding dengannya. Jadi jangan pernah bermimpi untuk bisa menjadi istrinya,"
ucap Fiona penuh dengan penekanan. Ampun, Nyonya, saya... Lebih baik kamu pergi dari sini. Jauhi Mas Arfian dan jangan pernah kamu kembali lagi. Jika kamu tetap berada di sini, aku sendiri yang akan menyingkirkanmu. Fiona mendorong kepala Arinah dengan kasar. Fiona bangkit dan beranjak pergi, sementara Arinah masih duduk di lantai kamar mandi. Meski hatinya sakit, tetapi ia tidak ingin mengeluarkan air matanya dengan sia-sia. Arinah bangkit dan berjalan keluar dari kamar mandi. Ia bingung, haruskah ia pergi menuruti perintah Fiona atau tetap bertahan di rumah itu. Arinah, kamu tidak apa-apa kan? Bi Ningsi menghampiri Arinah yang baru keluar dari kamar mandi. Aku gak apa-apa, Bi. Arinah tersenyum meski hatinya terasa sakit. Sabar ya, mungkin ini cobaan untuk kamu. Bi Ningsi mengusap punggung Arinah dengan lembut. Terima kasih ya, Bi, ucap Arinah. Setelah itu, keduanya kembali mengerjakan tugasnya. Arinah kembali menyelesaikan cucian di dapur, sementara Bi Ningsi kembali pada tugasnya. Arinah terus memikirkan perkataan Fiona. Ia merasa bimbang harus menurut atau tidak. Namun jika tidak menurut, Arinah takut nanti Fiona akan berbuat yang tidak-tidak padanya. Bersambung.